Dilansir dari CNN Indonesia, sejumlah proyek pembangunan yang digarap swasta di Ibu Kota Nusantara, IKN, tak kunjung diselesaikan. Mega proyek Ibu Kota Baru yang digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, itu pun terancam mangkrak. Mandeknya pembangunan oleh swasta diungkap oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Dia menyebut banyak investor menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi jarang yang menuntaskan proyeknya. Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit. Ungkap Marwarar di kantor Presiden, Jakarta, Selasa 21 Januari. Marwarar tak membeberkan berapa banyak proyek pembangunan yang mangkrak di IKN. Dia juga tak membeberkan siapa investor yang tak melanjutkan proyeknya. Diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya berdiskusikan, Pak Bas juga setuju, di review yang sudah groundbreaking pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun atau tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti diberikan kepada, begitu Pak Bas ya, kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya gitu. Jadi tidak usah menunggu misalnya diberi kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius. Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya, waktunya kapan. Kalau nggak ada, ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin, nanti jadinya lama. Sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu yang deadline-nya. Saya rasa itu. Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking. Yang kedua, di IKN sudah juga kami selesaikan rumah jabatan menteri, dan itu juga siap untuk diresmikan. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga melaporkan bahwa akhir Januari ini 3 tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan. Di Kemayoran, ya, yang Pademangan. Kemudian Wisma Atlet ya di Kemayoran. Yang keempat, 7 tower siap diresmikan bulan April. Tadi saya menyampaikan usulan bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April itu 10 tower. Tadi juga diberikan arahan Bapak Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah, juga diberikan itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN, di atasnya baru yang komersial. Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang angka yang paling murah, kemudian di atasnya adalah buat ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah buat yang komersial. Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Ya Pak, saya dari Fatima dari TV One, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi penegasan mengenai ibu kota politik ini maksudnya seperti apa? Kemudian tadi pada saat rapat dengan Presiden, apakah ada pembahasan kapan Presiden akan mulai berkantor di IKN? Kemudian yang terakhir ini mengenai skema investor asing begitu Pak. Ini seperti apa sih sistemnya? Apakah ada tim khusus yang bertugas mencari investor asing tersebut, memaparkan mengenai IKN atau seperti apa? Sebenarnya kendalanya apa sih Pak untuk investor asing ini untuk berinvestasi di IKN itu sendiri? Terima kasih.
Iya, ibu kota politik. Artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI. Sedangkan untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tetapi memang itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. Oleh karena itu harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri, ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor. Oke, investor. Kalau yang saya kira kalau untuk yang investor, saya kira marketing sudah jalan sejak dulu. Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memarketingi, gitu ya, memarketingi IKN. Nah ini banyak juga sudah yang menyampaikan LOI-nya. Ini sekarang dengan dengan lebih yakinnya bahwa pemerintahnya akan melanjutkan IKN. Saya kira sekarang sudah banyak. Citadel ini bentar lagi untuk dari Malaysia juga sudah masuk, ya. Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk, ya. Beliau menyampaikan kalau sudah semua lengkap, eksekutif, yudikatif, yang legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap, oke? Merujuk data otorita IKN, pembangunan IKN sudah menelan anggaran 147,41 triliun rupiah. Jumlah itu masih didominasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN, yaitu 89 triliun rupiah. Sementara itu, pembangunan IKN yang dilakukan swasta baru 58,41 triliun rupiah. Padahal, pemerintah menargetkan investasi di IKN 100 triliun rupiah untuk tahun lalu. Jika merujuk mimpi awal Jokowi, pembangunan IKN butuh 460 triliun rupiah hingga 2045. Dari jumlah itu, APBN hanya akan membiayai 20%. 80% sisanya akan berasal dari investasi swasta. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Roni Sasmita melihat aksi para investor menunda pembangunan di IKN sebagai bentuk keraguan. Para pengusaha tak mendapatkan kepastian dari pemerintahan Prabowo soal nasib kelanjutan IKN. Padahal, mereka harus menghadap risiko tinggi karena investasi di IKN belum tentu cuan. Artinya, dalam jangka panjang apakah proyek ini akan benar-benar dikerjakan secara serius atau tidak? Atau akan berhenti di tengah jalan? Kata Roni menjelaskan keraguan para investor di IKN saat dihubungi cnnindonesia.com, Rabu 22 Januari. Roni berpendapat pemerintah harus meyakinkan para investor dengan memastikan mega proyek IKN akan tetap lanjut. Salah satu caranya dengan menambah gelontoran APBN untuk membiayai pembangunan IKN. Menurut Roni, pemerintah mau tidak mau harus kerja keras di awal pembangunan ini demi menciptakan kepastian bagi investor bahwa proyek IKN akan berlangsung dalam jangka panjang. Nanti setelah tingkat kepastiannya tinggi, baru pengusaha akan turun, ujarnya. Ia mengapresiasi langkah Prabowo menurunkan 48,8 triliun rupiah untuk membiayai pembangunan IKN tahap 2 atau untuk 5 tahun ke depan. Namun, dia merasa alangkah lebih baik jika pemerintah menambah pembiayaan untuk ibu kota negara baru. Roni melihat ini saat yang tepat untuk berpikir ulang apakah IKN perlu dilanjutkan atau dihentikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar selama belasan tahun ke depan. DPR dan pemerintah bolehlah berinteraksi dan berdiskusi secara kritis dan bebas tentang topik ini setelah Jokowi tidak berkuasa lagi. Ketika Jokowi berkuasa, kita tahu agak tabu mengkritisi hal-hal semacam ini, ujar Roni. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Celios,
Nailul Huda berpendapat aksi para investor disebabkan banyak target pembangunannya yang tak sesuai rencana awal. Pada saat bersamaan, para investor menghadapi risiko dan biaya tinggi karena sudah memulai proyek di IKN. Huda menilai kondisi bisa memburuk bila tak ada intervensi serius dari pemerintah. Saya semakin yakin jika IKN berpotensi besar untuk mangkrak. Tidak ada swasta yang masuk karena bagi mereka kos dan manfaat yang didapatkan tidak setara, ucap Huda. Huda memahami sudah terlalu banyak duit negara yang dikeluarkan untuk IKN. Namun, ia menilai belum terlambat untuk mengkaji ulang proyek IKN. Dia berkata Prabowo harus menggelar evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan IKN. Hal ini menjadi semakin penting di tengah kebutuhan anggaran besar untuk proyek-proyek prioritas pemerintah lainnya. Pembangunan IKN sudah selayaknya dilakukan evaluasi. Meskipun memang hasil yang didapatkan dari evaluasi tersebut buruk, ya pemerintah wajib melakukan demi menyelamatkan lebih banyak lagi uang rakyat, ujar Huda.